Oke, white box kita akan menguji source code. Ya, untuk pengujian source code ini ada langkah-langkah nanti yang harus kalian pelajari. Ya, namun yang akan dipelajari hari ini, saya akan ngajarinnya ke yang mudah dulu. Ya, ngajarin ke kalian yang mudah dulu, besok baru yang ke tingkat kesulitannya makin tinggi. Supaya kalau kalian dikasih yang susah dulu, terus dikasih yang gampang pun nggak masuk gitu di otaknya. Tapi kalau kalian dikasih yang gampang dulu, terus kalian ke yang susah, itu lebih mudah mencernanya. Biasanya seperti itu. Oke, kita tahu bahwa white box adalah yang diuji adalah struktural. Secara struktural. Strukturalnya gimana sih? Secara statement by statement kita cek, kalau if, ada if, kita cek lagi, kalau ada looping atau pengulangan, bagaimana kita melakukan proses pengulangan itu secara source code. Jadi bukan dengan aplikasi yang ada di hadapan kalian. Jadi benar-benar di sini itu yang kalian uji adalah source code-nya. Ya, yang akan kalian uji adalah source code-nya. Di mana kalian juga akan menguji logiknya. Kalau terjadi ada kesalahan logika, terutama di dalam matematika. Maka dari itu, white box juga biasa disebut dengan glass box testing. Glass itu glass kan transparan. Jadi kalian benar-benar melihat secara transparan, melihat secara benar bagaimana isi source code, ya, isi source code yang biasa kalian ketikan, kalian bikin, sekarang kalian nguji punya orang lain, benar atau salah. Untuk itu kalian akan mengujinya sebenarnya lebih dekat tentang detailnya di dalam aplikasi tersebut. Jadi keadaan pengetikan atau apalah, bukan pengetikan sih ya, bagaimana cara mengambil data, menghitung data dan lain sebagainya, kalian memberikan masukan yang lebih banyak kepada si developer. Nah, biasanya yang diselidiki di dalam white box adalah logical path atau yang disebut dengan jalur logika di dalam perangkat lunak. Logical path-nya udah benar atau enggak sih? Belum atau udah benar atau enggak sih? Atau udah baik atau udah maksimal atau tidak? Benar-benar kalian uji. Nah, bagaimana membuat logical path-nya ini? Ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuatnya. Oke. Langkah ntar mainnya nanti. Oke, mengapa source code? Ya, kita tahu bahwa tadi namanya source code. Jadi kalian tahu alurnya, kalian tahu statementnya, kalian tahu bagaimana struktur dari programnya, langkah demi langkah, baris demi baris, ya, kalian tahu semuanya. Nah, itu semuanya diuji. Diujinya boleh berdasarkan struktural dengan program. Kalau kalian nanti pakainya, kalian tahu bikin apa namanya, automatic programmingnya, silahkan. Ya, bagaimana kalian juga bisa ngelihat juga, mengeksamin internal struktur di dalam program tersebut. Ya, pengujiannya di situ semua. Ya, namun untuk saat ini sebenarnya source code jarang dipakai. White box jarang dipakai karena membutuhkan waktu yang lama. Nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Nah, jalur logika yang biasa dilakukan, jalur logika yang biasa dilakukan di dalam white box adalah yang seperti ini. Apabila kalian ketemu ada fungsi-fungsi if, ya, ada dalam if, ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi terus. Jadi nggak cuma satu if aja yang kalian uji secara white box. Tapi misalnya if-nya ada 3. 3 itu artinya apa? 3 itu beranak.
Dalam if ada if, dalam if lagi ada if lagi. Ya, seperti ini. If then else, if lagi dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya yang dilakukan pengujian secara white box. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngujinya yang nested if, ya, atau dulu saya dibilangnya if dalam if, itu sering terjadi kesalahan. Kesalahan logik dari si developer atau programmer. Selanjutnya adalah yang biasa kita cek juga adalah case off. Atau case off itu seperti switch off. Jadi ada misalkan kalau saya pilih satu masuk ke menu, saya pilih dua masuk ke transfer, pilih ketiga saya masuk ke pembayaran, pilih 4 saya masuk ke top up e-money dan lain sebagainya terus. Nah, itu case off. Ya, memilih salah satu. Kalau pakai if kan panjang banget, if dalam if-nya sangat-sangat luas, jadi bisa dipersingkat dengan menggunakan case off. Selain itu, yang biasanya dilakukan pengujian dengan menggunakan white box adalah looping. Looping atau pengulangan. Ya, kadang-kadang kan kalau kita bikin program, ngulang. For I sama dengan 1, to I sampai dengan 10. Do, bla 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 bla. Atau selama nilai X-nya kurang dari 10, maka lakukan perhitungan seperti di bawah ini. Dan seterusnya. Jadi dia selalu mengulang-ulang algoritma atau program yang sama selama kondisinya terpenuhi. Nah, inilah yang biasanya dilakukan pengujian secara white box. Jadi nggak semua, ya, tidak semua isi program itu dilakukan pengujian secara white box. Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus, ya. Ada salah satu contoh kasus diuji secara white box. Di sini adalah ATM sebenarnya. ATM kalau kalian masukin uangnya secara manual. Ya, masukin uangnya secara manual. Oke, saya kasih waktu 3 menit buat kalian untuk membaca satu persatu langkah per langkah untuk contoh source code yang ini bukan source code tapi ini adalah algoritma, ya, sebutnya algoritma untuk mengeluarkan uang sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, silakan, nanti akan saya minta beberapa dari kalian untuk uji kasus di sini.
Oke. Siapa yang mau volunteer? Siapa yang mau volunteer di mana kalian bisa memasukkan nilai X-nya antara 1 sampai 1000? Surya, mau nyobain Surya? Ya, Bu. Mau nyobain? Bagaimana program ini nanti minimalnya diujinya secara white box? Yang diuji ininya ya, Bu, apa namanya? Gimana uangnya keluar dari ATM itu ya, Bu? Enggak, bukan mengulang. Ini masukin aja datanya. Datanya. Oke, di sini Datanya kan dari X-nya antara 1 sampai 1000. iya, Surya mau berapa? 500, Bu. Oke, di sini 500 ya, saya tulis. Di sini anggap baris pertama input from user. Surya memasukin 500. Oke, langkah berikutnya apa Surya? Langkah berikutnya yang 500 tadi masuk ke X yang di if itu, Bu. Oke, jadi bacanya gini ya, apakah 500 lebih kecil sama dengan 300? Jawabannya apa Surya? Tidak, Bu, lebih besar dari 300. False. False. Oke, kalau false, masuknya ke input atau ke else yang ini? Ini masuk ke else yang you cannot withdraw more than 300 itu, Bu. Oke, good job. Jadi karena dianya false, berarti dia masuknya ke print you cannot withdraw more than 300. Kenapa? Karena 500 hanya orang boleh ngambil cuma sampai 300. Oke, baru satu nih, baru satu. Ini di sini ada if-nya, ada 3 kemungkinan yang mungkin terjadi di dalam program ini. Ada lagi yang mau nyoba? Timothy mungkin? Timothy, pengennya masuknya ke sini Timothy, input from file. Atau yang lainnya? Timothy. Masalah sinyal, sepertinya hujan. Oke, Andrea. Atau siapa nih yang mau? Siapa nih yang mau nih? Yo, yang mau pintar. Nanti gak ngerti loh. Ini masuk ke asesmen 2 ya. Ada soal nanti sama saya akan dikasih, kalian buat loh. Biasanya mahasiswanya banyak anjlok di sini nilainya. Siapa? Putri mau nyobain Putri? Oke, Putri mau masukin nilainya berapa X-nya Putri? Oke. Putri masukin X-nya 200. Berarti langkah berikutnya apa Putri? Berarti apakah 200 lebih kecil sama dengan true atau false? True. Kalau true masuknya kemana Putri? Salah, belum. belum selesai. Begitu true dia akan lanjut ke yang ini. Input from file balance. Putri mau punya uang berapa di bank? Oke. Ternyata pas dibaca di programnya Putri punya uangnya 500. Oke, langkah berikutnya apa Putri? Jadi X-nya berapa tadi?
Apakah 200 lebih kecil sama dengan 500? True atau false, Putri? True. Kalau true, masuknya kemana, Putri? Ke give money atau ke else print you don't have? Ke give money. Oke, good job. Ada satu lagi kondisi yang pengennya keluarnya you don't have sekian dollar in your account. Ada yang bisa? Abi yuk. Abi? Bisa Abi? Kondisinya gimana, Bi? Loh, ini kok kelasnya pada tidur ya? Pada takut itu. Oh, Ardelia mau. Ardelia? Coba. Boleh, Ardelia. Yang belum yang ini ya, you don't have. Ya, betul. Berarti karena X-nya 1 sampai 1000, berarti saya mau pakai 1100. Kalau nggak bisa, kalau 1100 dia akan langsung ke else. Atau langsung bisa jadi begitu masukin inputnya 1100, dia langsung ke eject card. Nggak bisa. Pengennya masuknya ke sini, you don't have. Oh, berarti mungkin pakai di inputnya X-nya berapa? 300. X-nya 300. Kalau X-nya 300 masuk ke bagian sini true atau false? Adelia? True. True, karena ada sama dengan ya? Iya. True. Oke, kalau true berarti masuk ke input. Balance-nya mau berapa? Nah, balance-nya 200. Balance-nya 200. Nah, pada saat dicek apakah 300 lebih kecil sama dengan 200? Jawabannya false. Kalau false berarti dia masuk ke you don't have. Iya. Nah, ini adalah salah satu, makasih ya Ardelia. Ini adalah salah satu contoh menguji secara white box. Jadi kalian memasukkan contoh-contoh kasus di dalamnya yang saya pengen nanti keluarnya adalah give money. Saya pengen keluarnya juga you don't have in your account. Sama saya juga harus nyoba you cannot withdraw more than 300. Nah, itulah yang diuji secara white box. Kalau di dalam black box kita tidak pernah tahu, ya, di dalam black box kita tidak pernah tahu minim angka 300 ini kita tidak pernah tahu. Kecuali ada keterangan pengambilan tidak boleh lebih dari 300. Ya, terus kita tidak tahu lagi bahwa dia ambil file dulu. Kita tidak pernah tahu. Yang penting saya masukin 300 aja atau saya masukin 500 aja. Begitu saya masukin 500, enter, tiba-tiba keluar you don't have money. Ya, nah inilah yang disebut dengan yang namanya contoh kasus. 500, 200, 200 untuk balance, ya, 500 untuk balance. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus yang bisa kalian pakai untuk mencoba source code ini. Tapi Bu, aku mau 1 boleh nggak? Ya boleh. Ya, kan range-nya antara 1 sampai 1000 range-nya. Ya, 1 sampai 1000. Jadi kalian bebas mengambil, mau di bawah 1 boleh, mau di atas 1 boleh, seperti saya yang boundary value analysis, mau di antara 1 sampai 1000 boleh. Untuk X. Ya, untuk X. Tapi karena di sini keluar lagi ada angka 300, ya, kalian bisa nguji lagi di sini ngambil sampelnya. Mau karena ada lebih kecil, ya, berarti bisa pas 300, lebih dari 300, itu bisa kalian uji juga. Ya, ini adalah salah satu contoh kalian menguji secara white box. Jadi mau nggak mau,
kalian harus bisa membaca algoritma punya orang. Bisa membaca program punya orang. Ya, seperti yang pernah saya juga sebutkan ke kalian, jelaskan kepada kalian, saya tidak bisa coding. Ya, saya tidak bisa coding dari nol, tapi saya bisa membaca maksud dari codingan tersebut. Intinya maksudnya gimana ya? Ini gimana? Oh, gini. Logikanya bisa. Ya, mau bahasa beberapa bahasa pemrograman bisa, tapi harus dipelajari dulu sih sebenarnya. Sebentar, butuh waktu ya. Ini maksudnya apa, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ya. Jadi kita seperti ini ya, ngujinya ya. Kalau kita menggunakan white box, ada keuntungan dan juga ada kekurangan. Kalau kita ngelihat dari contoh soal yang tadi, ya, kalau kita lihat dari contoh soal yang tadi, kenapa dia bisa menghasilkan program yang benar dan sempurna 100%? Karena tadi kita mengerjakan seluruh keputusan logika. Mau nyobain semuanya satu persatu atau beberapa kasus uji yang benar true dan false. Dicobain semuanya. Sehingga programnya bisa benar dan sempurna. Terus kalian juga bisa mengerjakan keseluruhan loop atau beberapa kali loop yang sesuai atau looping sesuai dengan batas. Terus kalian juga bisa menjamin seluruh jalur independen dikerjakan minimal 1 kali. Nanti jalur independen itu apa? Di belakang, nanti akan saya ajarkan. Terus kalian juga mengerjakan data internal yang menjamin validitas. Tadi data internal itu seperti tadi ada 500, ada 300, ada 200, ada 600, dan lain sebagainya. Ya, ini keuntungan dari white box. Terus kalian juga bisa memberikan masukan, ini kayaknya kurang efektif deh source code-nya. Kenapa ini nggak dihilangin aja supaya nggak bacanya terlalu lama. Ini kenapa? Ini ya boleh sedikit tapi ya nggak terlalu banyak. Karena bisa menghasilkan program yang benar dan sempurna 100%, ada syaratnya. Bahwa kalian harus mendefinisikan logical path. Terus kalian juga harus membangun kasus uji. Kasus uji tadi yang mana? Itu yang tadi angka 500, angka 600, angka 200. Ya, ada contoh-contoh angka atau huruf yang menjadi kasus untuk pengujian. Terus kalian juga harus mengevaluasi hasilnya. Oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Oh ya hasilnya begini ya. Oh ini salah. Nah, terakhir menguji secara keseluruhan. Ya. Sedangkan kekurangannya karena ada keuntungan pasti ada kekurangan. Kadangkala di dalam pengujian secara white box itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Sumber daya itu bukan hanya orang, tapi juga waktu, tenaga, ya pikiran, semua itu membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Makanya tadi saya bilang, ya, untuk metode white box ini kalian butuh konsentrasi yang tinggi untuk mempelajarinya, untuk hari ini dan besok. Ya. Kenapa? Kadang-kadang program yang pendek atau kecil, jalur logikanya bisa banyak. Contohnya, yang ada gambar di tengah ini. Nih, perhatikan ya, gambar yang ada di tengah ini. Ini sebenarnya kalau bisa dihitung cuma ada sekitar 15-20 baris kalau kita ngelihat dari ini. Tapi di sini bisa menghasilkan sampai lihat 100 triliun logic path. Kalau dia ngulang 20 kali aja, dia bisa menghasilkan 100 triliun logic path. Wow, gitu ya. Kamu mau satu-satu 100 triliun logic path-nya kalian jalanin? Nggak perlu. Ya, tidak perlu. Kalian bisa ambil beberapa logic path saja yang diperlukan atau kira-kira krusial. Nah, sebelum saya akan lanjut ke yang lain, saya akan membahas dulu kenapa program kecil bisa menghasilkan banyak sekali jalur logika. Yang pertama, saya akan membahas di sini terdapat satu buah loop atau pengulangan. Ya,
Mau diulang berapa kali terserah, tergantung kondisi. Bu, mana yang menjadi proses dia pengulangan? Oke. Perhatikan ya, di matematika diskrit kalian sudah diajarkan bagaimana membuat note dan edge ya, note dan edge atau mencari shortest path, mencari jarak terdekat dari kota A ke kota X melalui kota B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ingat dengan materi tersebut. Tapi di sini saya tidak ada bobot. Di dalam edge atau garis tidak ada bobot. Tapi di sini saya mainnya adalah panah berarah. Kalian perhatikan di hadapan kalian ada panah-panah yang berarah. Ada yang panahnya keluar, ada yang panahnya masuk. Oke, sama ya dengan di matematika diskrit yang pernah kalian pelajari. Untuk looping ini adalah ya, ada panah yang masuk, ada yang keluar dari bawah, dia masuk kembali atau mengarah panahnya ke baris sebelumnya. Ini looping atau ke lingkaran sebelumnya. Kalau kalian perhatikan, ini dari di sini lingkaran terakhir, ya, tapi tiba-tiba dia ada keluar satu dan panahnya kembali ke atas. Nah, ini biasanya di dalam white box kita pakainya looping. Udah kelihatan, oh itu pakainya looping. Ya, ini bentuknya looping. Itu aja dulu dilihat. Ya, jadi kalau ada panah ke atas, tiba-tiba ada panah ke atas dari bawah, kembali lagi ke atas, oh itu mah looping. Atau bisa jadi, ya, misalkan tiba-tiba dari sini naik ke, misalnya naik ke sini, balik lagi ke sini. Bisa. Nah, ini berarti terjadi looping atau pengulangan. Oke. Kalau di gambar ini, loopingnya hanya satu. Nih, jelas ya? Ada looping sebanyak satu kali. Satu looping. Bukan satu kali, satu looping. Yang kedua adalah ada fungsi if di dalam gambar ini. Mana yang disebut dengan if? Ya. Kalau dalam satu node, satu lingkaran, keluar dua panah. Ada dua panah keluar. Berarti kita bisa pastikan bahwa dia adalah fungsi if. Yang di atas ini bukan fungsi if. Kenapa? Karena dia keluar satu. Masuk dua. Dari atas ya, ada atas, ada masuk lagi. Ya, jadi meskipun ada tiga panah, tapi dia bukan if. Kenapa? Karena keluarnya cuma satu. Oke, kita cek lagi yang ini, lingkaran ini, yang kedua, yang sebelah kiri. Keluar dua. Berarti dia ini fungsi if. Saya ke kiri dulu. Lihat lagi. Oh, panahnya keluar dua. Pasti fungsi if. Saya ke kanan lagi. Ya, ke kanannya lagi. Oh, keluarnya satu. Bukan. Ini keluar satu. Oh, bukan. Yang sebelahnya atas. Oh, keluar dua. Oh, udah pasti itu mah if. Dicek lagi. Yang ini if bukan? Bukan. Ini if bukan? Bukan. Ini if bukan? Bukan. Maka kita bisa pastikan bahwa di dalam gambar ini, di gambar yang disebut dengan graph, ya, nanti kita akan belajar bikin ini graph. Ternyata betul ada 4 if then. Ada 4 fungsi if. Oke. Biasakanlah kalau kalian ketemu fungsi if, ya, di edge-nya
di edge-nya atau di garisnya, kalian tuliskan mana yang true, mana yang false. Jadi, kalian pun tahu sebagai seorang tester, tahu mana alur yang true, mana alur yang false, karena nanti kalian sendiri yang buat gambarnya ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya ulang, kalau ada panah berarah kembali ke atas, kembali ke bagian sebelumnya, berarti sudah dipastikan dia adalah fungsi looping. Ya. Terus yang kedua adalah kalau dalam sebuah node atau lingkaran keluar panah dua keluar panah ya, keluar ya, berarti sudah dipastikan dia adalah fungsi if. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup jelas, Bu. Cukup ya? Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ya, makanya kenapa ini tuh lama banget gitu. Kalian pertama banyak langkah. Saya lama karena jelasinnya harus pelan-pelan. Saya akan buktikan lagi di sini ada 5 jalur. 5 jalur yang akan dilewati. Jadi nanti masing-masing edge itu harus dilalui minimal 1 kali. Masih ingat ya, di dalam matematika diskrit ada edge yang minimal dilalui 1 kali. Oke, saya anggap untuk yang looping tidak dijalankan di sini karena ada kesalahan penggambaran di sini. Jadi kita abaikan dulu yang ke atas. Ada 5 jalur. Jalur pertama yang mana, Bu? Oke, ini saya kasih warna beda-beda ya. Kalian perhatikan di layar monitor kalian masing-masing. Jalur pertama. Dari A turun ke if, ya, masuk ke true, ketemu if lagi, di if masuk lagi lewat true, if lagi, true, turun ke bawah. Ini jalur pertama. Paling gampang, jalur pertama. Jalur kedua. Jalur kedua, saya mulai lagi dari atas yang warna hijau. Masuk ke if. Saya mau selesaikan dulu yang true. Masuk ke true. Masuk lagi ke if. Saya masuk lagi ke true. Masuk lagi ke if. Terus ke false. Turun ke bawah. Ini jalur kedua. Jalur berikutnya adalah ya, saya masuk dari atas, masuk ke if. Saya masuk ke true. Karena jalur yang true udah semua. Ya, udah semua kan? Saya masuk ke false. Masuk lagi ke if. Saya masuk ke true. Turun ke bawah. Ini jalur ketiga. Jalur keempat adalah dari atas, saya selesaiin dulu. If lagi. True lagi. Saya masuk yang ke false. Ke if lagi. Saya masuk ke jalur yang false. Jalur keempat. Jadi, sudah diketahui bahwa masing-masing jalur atau masing-masing edge harus dilalui minimal 1 kali. Harus dilalui.
Ini yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah jalurnya gampang. Yang terakhir, ke kanan udah semua kelihatan dari warna-warnanya, tinggal yang ke false. Turun. Nah, itulah yang disebut dengan independent path nanti di belakang. Ya, coba kalian perhatikan ya, independent path adalah masing-masing jalur tadi. Kalian perhatikan, semua garis sudah dilalui. Semua edge sudah dilalui, meskipun ada beberapa edge dilalui lebih dari satu. Oke, jadi semua edge minimal satu kali harus dilalui. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini yang disebut dengan jalur. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah akhirnya menghasilkan 5 pangkat 20. 20 itu yang mana? Karena ngeloop sebanyak 20 kali. 5 pangkat 19, 5 pangkat 18, terus sampai 5 pangkat 0. Kalau kita mau nguji 1 per 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk jalur, pembuatan jalur. Bisa ya, nggak ada yang nanya. Ya, nanti saya nanya satu-satu ya, nggak pintar ya. Lebih baik salah jadi tahu. Setelah kita tahu bahwa, lihat tuh, kebayangkan kekurangannya, logikanya banyak banget. Ya. Coba bayangkan kalau satu jalur itu dilakukan secara 5 menit. Dengan 100 triliun jalur. Atau 5 aja yang kalian uji. Ya. Minimal kalian 5 aja. 5 yang diuji, 5 jalur ini diuji aja. 5 kali 5 menit, 25 menit. Untuk satu program yang pendek. Berarti, kebayang? Ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengujian? Oleh karena itu, pengujian white box sudah jarang sekali dilakukan oleh seorang tester. Kenapa? Ya tadi. Namun, tetap ada beberapa bagian di dalam aplikasi harus diuji secara white box tadi. Kalau terjadi nested if. Ternyata di dalamnya ada while, ada if, dalamnya ada while lagi, terus ada case. Ya, nah seperti itu mau nggak mau harus diuji. Ya, untuk melihat apakah benar atau tidak secara logika. Nah, kenapa tetap ya? Kenapa sih Bu? Tetap Bu. Kan bete kalau kayak gitu. Udah lama, kitanya juga mikirnya panjang, waktunya lama, udah pusing bikin kasus. Ini kadang-kadang yang terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama adalah ini, logika 65 lebih kecil X lebih kecil 75. Kalian kan nggak bisa bikin coding langsung 65 lebih kecil X lebih kecil sampai dengan 75 kan nggak bisa. Harus kalian breakdown. Harus kalian buka dua ini menjadi seperti ini. If X 65 and X 75. Namun di sini ada kesalahan. Ya, kesalahannya mana, Bu? Lihat. Ini akan di breakdown nanti ke sini dan ini. Oke. Kita baru yang 65 lebih kecil dari X. Ini pelajaran SD. Kalau terjadi perubahan seperti X-nya dipindahkan ke bagian yang berbeda, maka kan kalian bilang nilainya harus jadi minus atau menjadi plus kan, kalau di belakang sama dengan. Masih ingat kan? Ya. Kalau tandanya lebih besar, lebih kecil, berarti X-nya kan pindah ke depan,
Ya, X-nya pindah ke depan berarti ini tanda ini salah, bukan lebih kecil. Tapi dia harusnya lebih besar dari 6, 5 dibalik. Angka 5-nya tidak jadi minus, tetap 6, 5. Cuma tanda ini yang dirubah menjadi lebih besar. Nah, tadi tandanya lebih kecil, berarti terjadi kesalahan logika atau logic error. Kalau yang ini gimana, Bu? Yang 75. Kan tetap X-nya ada sebelah kiri. Lebih kemarin kalau kalian bikin coding ngerti ya. Nah, ini salah satu kenapa tetap harus dilakukan pengujian secara white box. Yang kedua adalah kadang-kadang ada perbedaan asumsi antara orang dengan si pembuat aplikasi. Si pembuat aplikasi bilang bahwa 1 bulan udah pasti 30 hari lah, kita samain ngatain lah 30 hari. Gak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena ada bulan yang 31 hari, ada bulan yang 28 hari. Kalau kabisat harus gimana ngitungnya, dan lain sebagainya. Maka ada juga bagian ini yang harus diuji secara white box. Oke. Selanjutnya kadang-kadang ada kesalahan typo. Ya. Aduh, typo orang kesel orang teh antara otak yang keyboard sok suka tidak serasi ya, kadang-kadang otaknya kecepatan atau ngetiknya kecepatan dibanding otaknya. Ya. Contohnya di sini adalah penulisan volume. Di sini pakai V, di sini pakai P. Itu pun bisa menjadi masalah. Pada saat aplikasinya dijalankan tidak ada error, tidak ada bug dan lain sebagainya. Tidak ada error. Tapi terjadi fault. Kenapa? Karena kesalahan. Perasaan gue udah ngetiknya volume, ternyata pakainya P volume. Ya, hati-hati. Selanjutnya juga ada kesalahan penulisan variabel. Di sini kalian P-nya pakai huruf besar. Tapi misalkan di yang lain tetap volume sama dengan pakainya P kecil kali L kecil kali T kecil. Hati-hati, beberapa aplikasi dia namanya adalah case sensitive. Apa sih case sensitive itu? Case sensitive adalah si aplikasi program itu bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, variabelnya, ya variabel penulisan variabel untuk huruf besar dan huruf kecil berbeda. Makanya terjadi kesalahan. Secara black box tidak dapat ditemukan. Namun, secara white box bisa ditemukan. Itulah kelebihannya di dalam pengujian secara white box. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Kenapa tetap harus belajar white box? Nggak ada, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Kenapa ya? Mungkin tetap mungkin, tapi tetap kalian kombinasikan antara black box dengan white box. Meskipun white box itu sulit, capek, banyak waktu, tapi tetap ya harus dikombinasikan. Ya, tetap kalian kombinasikan. Bu, gimana kalau misalnya kita nguji aplikasi, tapi kayak tugas ibu sekarang kan, kita nggak tahu codingannya apa, ya nggak usah kalau kayak gitu mah, gitu. Ya, kita hanya black box saja. White box-nya nanti kalian dapat soal dari saya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan tentang kenapa sih kita harus tetap belajar white box tadi, ya,
Nah, untuk metode white box ini diusulkan atau ditemukan oleh Tom McCabe pada tahun 76. Sampai sekarang masih dipakai. Ya, digunakan untuk mendapatkan kompleksitas logika. Sampai sejauh mana logika tersebut yang kalian dapatkan dari source code sulit atau tidak, logikanya kompleks atau tidak, sehingga dapat menjadi panduan untuk menentukan jalur utama yang bisa dilakukan untuk mengeksekusi pengujian. Ya, untuk melakukan eksekusi pengujian. Intinya adalah seperti itu. Jadi panduan ke kalian juga, nanti kalau kalian nguji aplikasi secara white box, kalian punya panduan, ya, jalur-jalur mana yang harus dieksekusi. Langkah pertama yang harus kalian pelajari untuk mengeksekusi secara white box adalah adanya notasi. Ya, notasi ada 4 macam. Ya, ada 5 macam. Yang pertama adalah sequence. Sequence itu yang gimana? Sequence itu yang misalkan kamu cuma read A, programnya ya, read A, read B, terus C sama dengan A ditambah B, terus print A. Print C. Nah, ini adalah sequence karena cuma satu baris, nggak ada macam-macamnya. Ini disebut dengan sequence. Ya, ini disebut dengan sequence. Habis ngerjain read A, pasti ngerjainnya read B. Habis ngerjain read B, pasti ngerjain C. Habis C, pasti ngerjain print C. Terus seperti itu. Jadi tidak ada percabangan, tidak ada pengulangan, dan lain sebagainya, disebut dengan sequence. Garisnya cuma seperti itu doang. Oke. Yang kedua adalah while. While, kita lihat di sini, kalau kita ngelihat, ya ada, biasanya di sini ada kondisi X lebih besar dari, misalnya X lebih besar dari 1. Kalau true, dia akan ke sini, melakukan sesuatu. Ya, kalau false, dia akan keluar. Setelah selesai mengerjakan sesuatu di sini, dia akan balik lagi ke depan. Ngecek lagi, apakah X-nya masih lebih besar dari 1? Kalau iya, dia akan terus nge-looping. Tapi kalau begitu X-nya ketemu kurang dari 1, maka dia akan keluar. Ya, jadi di sini itu belum tentu cuma satu statement. Ada 10, ada 20, biarkan saja. Itu adalah while. Sedangkan kalau until, X-nya ada di sini. X lebih besar satunya ada di malah di sini. Di sini dia mengerjakan dulu. Ada pekerjaan-pekerjaan, ada statement-statement. Begitu selesai si X dihitung, dia akan lanjut. Lihat, apakah X-nya masih lebih besar dari 1? Kalau true, berarti dia akan nge-looping terus. Kalau false, dia malah langsung keluar. Jadi kalau dalam until minimal adalah satu statement ini dikerjakan dulu. Tapi kalau while, kalau kondisinya tidak terpenuhi, dia akan langsung keluar. Tidak pernah dikerjakan sekalipun. Oke, bentuknya seperti ini. Nanti kalian ada kalau dapat source code-nya yang while dengan until, perhatikan baik-baik notasi pembuatan lingkarannya. Oke ya. Kalau if tadi saya sudah jelaskan. Kalau if sudah saya jelaskan bahwa keluar panah 2. Keluar panah 2. Ini if. Ini true, ini false. Yang selanjutnya adalah case. Case atau switch. Ada bahasa pemrograman pakainya case, ada yang pakainya switch. Ya.
Misalnya ini kalian ada pilihan 1 di sini. Kalau kalian pilihnya 1 ke sini, pilihnya 2 ke sini, pilihnya ketiga ke sini, pilihnya keempat. Ya, kalian sini ada input pilihan. Jadi kalau kalian pilihnya 2, masukin X-nya 2, berarti dia akan masuk ke jalur ini. Ya, ada beberapa pilihan. Oke. Setelah kalian mengetahui beberapa notasi, Ibu kenapa ini bagian belakangnya ada apa? Nah, bagian belakang ini biasanya ditulis dengan N. Kalau kita namanya until adalah N until. Yang ini adalah N while. Nanti di codingannya kita akan tambah-tambahkan. Berarti yang ini adalah N if. Yang ini artinya apa sih? Dia tuh menyelesaikan dulu satu buah notasi. End case. Seperti itu. Ini adalah notasinya. Jadi nanti kita banyak bermain dengan lingkaran, not, dan H. Oke. Nah, ini adalah langkah terakhir sebenarnya di dalam membuat metode white box. Saya diterangkannya malah yang di awal, yang terakhir. Oke. Region. Perhatikan baik-baik region. Ya. Region. Ini garis 3 ini bukan. Ya. Not ini bukan garis bukan garis punyanya si ini ya, punyanya si grafnya ya. Saya akan membahas satu persatu dahulu. Yang pertama, region adalah suatu area yang dibatasi oleh edge dan node. Dibatasi oleh edge dan node. Jadi dia dikelilingi oleh edge dan node. Dan merupakan bagian yang tertutup biasanya. Tertutup, ingat ya, tertutup. Di sini, kalau kalian perhatikan, ada 3 ruangan yang tertutup oleh edge dan node. Mana saja, Bu? Ini yang paling gampang dulu nih. Kalau if, pasti dia tertutup. Ini disebut region. Region, kalau di sini R3. Ya, nggak apa-apa. Ini juga sebuah region. Kenapa? Karena dia tertutup, tidak ada celah. Region yang selanjutnya adalah ini. Oke. Yang bagian sebelah kiri ini, kenapa dia tidak sebuah region? Kalian lihat, antara 10 dan 11 tidak ada edge. Jadi dia terbuka. Dia terbuka sehingga dia tidak disebut sebagai region. Ngerti ya? Nah, di sini perhatikan area yang pertama adalah dibatasi oleh edge dan node. Dibatasi oleh, udah selesai Bu. Oke, dapat 3 ya. Pada saat menghitung region, area di luar graf juga ikut ditambahkan. Makanya area di luar graf, di luar ya. Jadi jumlah regionnya adalah 4. Mana aja Bu? Nih di antara 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 4, 5, 2, 3, 2. Ya, kedua, R2. Terus ini, region ketiga. Region keempat adalah yang bagian luar. Sampai sini ada pertanyaan untuk region.
Nggak ada. Saya akan ke sini. Oke. Saya akan meminta satu mahasiswa. Alfatan. Hadir? Hadir, Bu. Ada berapa region di sini? 5, Bu. 5. Ayo kita buktikan. Saya kasih nomor dulu ya, Alfatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bentar. Ngaco nih garisnya. 9, 10. 10, 11. Oke, Alfatan diktekan kepada saya region pertama. Oh, jalurnya ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 11. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 11. 5, 11. Balik lagi ke 1 ya. 1, Bu. Oke, ini region 1. Region kedua. 1, 2, 3, 4. No. Kan udah. 1, 2, 3, 4. Region Dari kedua. belakang. Region kedua. Aduh, arahnya kemana tadi? Kan udah tuh yang kuning udah tuh. Oh iya, Bu. Terus mana lagi? Nggak bisa didempet tadi, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Ada yang Gimana mau? tuh? Yo, ada yang mau menambahkan? Region berikutnya? Aditya? Aditya. Aditya yang mana, Bu? Loh, mana? Aditya Nur lah, udahlah. Aditya Nur, yuk. Yang Terus, oke. ada 2 atau ternyata. Yang mana? Region kedua, Aditya mau yang mana? 1, 2, 10, 11, Bu. Bisa nggak, Bu? 1, 2, 10, 11. Salah. Salah ya? 2, 3. Nggak harus selalu dari 1. 4, 6, 11. 4, 6, 11. 4, 6. Oke. 4, 6, 11. 1. Salah. 11. 8. 8. Itu 7. Habis itu 3. 3. Terus? Dari 3 ke 4 tuh. Ya, 4. Berarti ini kedua ya. Ini 1. Mau nyoba lagi supaya lebih pintar, Aditya? Untuk region? Satu lagi deh, supaya lebih pintar ya. Mana lagi regionnya? Kalau misalnya 2, 3, 2, 3. 2, 3. 7, 9, 11 bisa, Bu? 7, 9, 11. 11. 10, 2. Boleh, kan tertutup tuh, lihat. Tertutup kan? Iya, Bu. Tertutup. Oke. Oke, kasih temennya ya, yang lainnya ya. Masih ada lagi nih. Nah, regionnya. Masih ada region, ada 3 region lagi yang belum. Ada yang mau nyoba? Supaya pintar. 4, 5, 11, 6, 4, Bu. Tar, siapa itu teh? Oh, Ahmad, Muan, tar. 4, 5, ya, 11, ya, 6, 6, 4. 4. Oke. 2 lagi. Mau lagi ya? Muan? Nyobain? Udah, Bu. Udah. Ya, biar Siapa yang lagi lainnya nih? kebagian. Biar yang lain ya, biar yang lain pinter ya. Wiratama.
Mana lagi ini yang Iya, belum Bu. nih? Eh, Mana lagi? 7, 8, 11, 9, 7. 7, 8, 11, 9, 7. Oke, satu Ya. lagi. Satu lagi gampang. Di luar. Di luar. Oke, bisa ya? Satu, nambah lagi. Region sudah bisa. Jadi yang selalu tertutup oleh note dan edge. Selanjutnya, setelah kalian tahu tentang region, ya, saya akan melanjutkan dengan yang namanya adalah independent path. Tadi sudah saya ajarkan, independent path adalah setiap jalur yang bisa dilewati. Oke, sudah di sini ada 4, tapi kalian jangan fokus sama path yang di sebelah kanan ya. Yang udah dituliskan oleh saya ya. Oke, yang pertama karena kita tahu bahwa di sini ada looping. Ibu kenapa bisa tahu dari looping? Nih, dari 10 ada naik panah ke atas. Udah ketahuan aja lah itu mau looping. Ya, kalau looping yang pertama adalah di sini begitu masuk 1, dia path yang pertama adalah keluar ke 11. Berarti kita tahu bahwa dia ini adalah kasus yang false. Ya, kasus yang false. Langkah yang kedua, ya, path yang kedua gampang kan, udah dijelaskan tadi saya juga, maaf. Yang kedua adalah kalian tinggal ngikutin. 1, 2, 3, bahwa setiap garis harus dilewati minimal 1 kali. Nah, kalau looping gimana, Bu? Kalau looping, ya, balik lagi ke atas sekali, terus dia langsung keluar anggapannya. Ini berarti sudah 2, ya. Saya nggak jelas, saya agak lebih cepat di sini. Terus yang jalur ketiganya yang mana? Ini belum dijalanin nih, dari 6 ke 8 ke 9 belum dijalanin. Ya sudah, tinggal ngikutin 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, naik ke atas, ke 1, balik ke 11. Kelihatan dari gambar masih ada 1, bukan 1, ada edge yang belum dilalui. Ya sudah, tinggal dilalui. 1, 2, 3, 4, 5, 10, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi kita bisa lihat ada 5. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Itulah yang disebut dengan independent path. Ya, itulah yang disebut dengan independent path. Sekarang pertanyaan saya. Ikrar ada ikrar prio. Ada, Bu. Oke. Ada berapa independent path di gambar ini? Boleh dihitung dulu nggak, Bu? Boleh dijelaskan langsung. Boleh dihitung. Langsung aja. Jalurnya kemana aja? Dari mana? Dari Saya ngikutin. dari A, Bu, A, ke B, Y, terus ke bawah, Bu. terus mana lagi? Terus yang dari B ke X, Selalu dari atas, nggak boleh. dari A berarti, Bu ya. Iya. Dari A ke B ke X, habis itu ke bawah. Terus? Habis itu dari A ke X yang samping kanan, langsung ke bawah. Jadi ada berapa jalur, Rio? 3, Bu. 3. Ngerti? Paham, Bu? Paham. Jalur. Cukup paham. Oke, good job. Wah, seneng saya kalau kayak gini. Sore-sore udah hujan, kaliannya semangat. Oke, mudah ya. Tadi region, sekarang independent path. Nah, sekarang antara independent path, kita ada sebuah rumus yang namanya adalah cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity ini kita untuk menentukan banyaknya independent path yang merupakan basis path. Independent path
yang merupakan basis PET. Ya, jadi proses pengujiannya yang menjadi faktor yang utama lah. Kalau dia ada 4, berarti ada 4 yang utama. Tapi kadang-kadang kita bisa bikin independent PET, kayak cutting kalian dulu, independent PET-nya sampai 40. Gila ya, programnya benar-benar itu mah heboh banget, dia bikin aplikasinya mantap gitu ya. Sampai 40, tapi cyclomatic complexity-nya cuma 20, Bu. Loh, kok bisa sih? Berarti kamu bikin programnya tidak kalau misalnya dilihat dari situ tidak efisien, ya, dimana ada if yang bisa kalian rubah menjadi case sebenarnya, ya, menjadi case off atau switch off. Nah, rumusnya adalah hanya ngitung, yang saya akan jelasinnya dari yang pertama dulu, ya, dimana VG sama dengan E ditambah N ditambah 2. Itu adalah its, N adalah node. Oke, sama saya ini akan dihapus supaya terlihat jelas. Ada its, ada node. Ini aja dulu sama saya. Oke, siapa yang belum? Fatih, Ya, Bu. berapa its Fatih di gambar ini? Ya, Bu, mohon maaf, suaranya saya di suara di saya Hujatnya? patah-patah, Bu. Oh, Iya. its-nya ada berapa? Mohon maaf, Bu. Apa, Bu? Its itu garis. Garisnya ada 11, Bu. 11, betul. Node-nya ada berapa lingkarannya? Ada 9, Bu. 9. Jadi, cyclomatic complexity-nya atau VG-nya adalah its dikurangi node ditambah 2. Sama dengan 4. Betul? Angka 4 ini adalah sama dengan banyaknya PET. Bisa ya, Fatih ya? Iya, Bu. Ngerti? Oke. Sekarang saya mau nanya ke Benedikta. Ya, Bu. Oke. Benedikta, di sini ada berapa banyak its, berapa banyak node? Untuk H-nya 7 ya, Bu. Yang ini nggak dihitung ya. Ini sama ini nggak dihitung. Node-nya berapa? Sorry, Bu, yang tadi yang not belum nyimak. Node itu lingkaran. Ada berapa lingkaran? Ada 6, Bu. 6. Jadi cyclomatic complexity-nya berapa, Benedikta? Rumusnya gimana? Jadi? Ada berarti 3 ya, Bu. Ya, dari mana 3 teh? Dari H-nya dikurang dari H-nya dikurang node ditambah 2. Tambah 2. Jadi benar ya? 3 tadi Fatih juga bilang bahwa ada 3 jalur. Mu'an atau Fatih tuh. Tadi benar ya, ada 3 jalur. Oke, bisa ya mencari cyclomatic complexity. Nah, sekarang ada satu untuk mencari cyclomatic complexity. Di sini ada yang namanya P ditambah 1. P adalah predicate node. Apa sih yang disebut dengan predicate node? Predicate node adalah tadi yang ada fungsi logika. Logika kan ada if, ada case. Ya, ada fungsi logika sama ada fungsi looping. Kalau kalian menemukan kedua hal ini,
ketemu fungsi logika ataupun looping, dia akan menjadi predicated note. Ya, contohnya adalah di sini. A kenapa Bu disebut dengan predicated note? Lihat, 2 panah keluar. Berarti dia udah pasti if. If masuknya ke logika. Terus ketemu lagi B. B juga keluar panah 2. Dia menjadi if. If juga fungsi logika. Ya, operator boolean, mau pokoknya boolean. Udah pastilah kalau looping juga ada booleannya gitu kan. Mau lebih besar, mau lebih kecil, mau and, or, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita lihat di sini ada 2 predicated note. Ya, P-nya ada 2. Sehingga cyclomatic complexity-nya adalah 2 ditambah 1. Sama dengan 3. Sama ya? 3. Jadi mau pakai rumus apapun, kalau kalian betul cara menghitungnya, dia akan menghasilkan angka yang sama. Nah, pertanyaannya, sini Putri. Berapa biji predicated note-nya, Put? Ada nggak, Putri? Ada. Berapa banyak predicated note-nya yang mana aja? Nomor berapa aja? Yang 1. Kenapa ini predicated note? Good job. Terus. Betul? If. Terus. Nah. Oke, jadi predicated note-nya ada 3. Ya, jadi 3 tambah 1, 4. Sama ya? Oke, itulah yang kita pelajari hari ini. Hati-hati ya, 9 ini bukan ya. 9 ini bukan if karena panahnya masuk ke dalam. Beda ya. Oke, kita masuk ke latihan. Ya, kita latihan yang mau pinter boleh volunteer. Ibu saya masih bingung yang ini, pengen di sini lebih jelas. Oke. Nah, untuk saya perbaiki dulu. Oke, yang gambar sebelah kiri dulu ya. Di sebelah kiri kalian. Ada yang mau volunteer mengerjain apa? Bebas. Sandy, mau? Sandy sama Aditya Dharma tuh dari tadi saya panggilin tidak pernah keluar suaranya. Hermining Tias, belum. Yuk, Hermining Tias. Mana yang mau dikerjain? Hermining Tias. Bebas. Mending belum ada yang ngerjain. Jadi, Bu, aku mau ngerjain ini dulu yang ngerti. Boleh. Alfatan juga tadi ada keluar suaranya. Yuk, siapa? Bebas. Sama saya mau divolunteerkan atau mau dibaca dulu. Ini anggap aja tuh gambar-gambar yang oval, jajaran genjang, belah ketupat. Anggap itu adalah sebuah lingkaran. Ngerti ya? Anggap semuanya adalah lingkaran-lingkaran. Saya mah tinggal nunggu volunteer dari kalian. Saya mau minum dulu, haus. Siapa nih? Semakin cepat beres. Ibu boleh nyoba nggak? Boleh, dengan senang hati. Mau yang mana, Ardelia? Apa dulu yang mau dikerjain? Mau region, mau sisi, atau mau independent pack? Mau yang independen dulu. Oke, independen. Ada berapa independent pack dulu menurut Ardelia? Kayaknya ada 2. Ayo, kita buktikan yuk. Kalau kata Ardelia 2, ayo kita buktikan. Yang pertama. Dari mulai, kemudian baca ABC, terus ke
A lebih dari B, habis itu M sama dengan B, M lebih dari C, terbesar C, terus selesai. Terus yang kedua, Mulai baca ABC, A lebih dari B, terus ke kanan yang M sama dengan A, habis gitu M lebih dari C, terbesar C, salah. Sorry. Terbesar C. selesai. Oh, Selesai. ada 3, Bu. Oke, ada 3. Satu lagi. Mulai baca ABC, A lebih dari B. Boleh ke bawah, boleh ke samping. Kayaknya ada 4 deh. Enggak, boleh 3. Ini 3. Ini 3 jawabannya. Mending ke bawah. Iya. M lebih dari C, terbesar M, selesai. Sebenarnya ada 3. Nanti kita buktikan ya 3-nya kenapa ya. Ganti orang deh Ardelia. Baik, Bu. Tadi katanya di sini adalah sisinya independent pad-nya ada 3 ya, ketemu independent 3. Nanti kita gabung dengan si cyclomatic complexity. Siapa yang mau ngerjain cyclomatic complexity? Yo, yang mau pintar. Siapa yang mau ngerjain region? Surya? Ya, Bu. Yuk, mau yang mana? Yang region, Bu. Region. Mana region? Pertama? Region pertama. Ada berapa region dulu? Ada berapa region dulu? Sebentar, Bu. Ada 2, Bu. Oke. Kita buktikan 2. Yang pertama? Yang AB. Terus? Y. Yang M sama dengan A, Bu. Sama yang B, M ya, ini sama ya. dengan B. Ini betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Terus yang kedua? Yang kedua yang MC ke Y, Bu. Di bawahnya ke kiri. Balik lagi ke atas, Bu. Terus? Yang satu lagi terlupa. Ada 3. Surya. Oh ya, semuanya, Bu. Oh iya, yang tadi juga itu, Bu. Terakhir itu ya, Bu. Langsung iya. Muan berapa S-nya Muan? Faisal Muan. Si bebek lucu. Tidur sepertinya ya di balik selimut, enak tuh sambil makan bakso. Enggak ternyata. Muan berapa S-nya Muan? Bentar, Bu, yang dosatnya naik-naik pingnya, Bu. Sama saya dihapusin dulu biar kelihatan ya. Halo, Bu. Ya, berapa H-nya? H-nya 8. 8. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ya, 10 ya, Bu. 8, 9, Ya, 10. Notnya berapa? Notnya ada 9. Oke, cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jadi VG-nya berapa, Muan? Buat VG-nya Rumusnya gimana? dikurang N plus 2. Berarti 10? dikurang 10? ditambah 3 apa 2 ya? Harusnya 2 sih, Bu. 2. Jadi berapa? 3. Betul kan? 3 ya? 3. Betul ya? Tadi yang Adelia bikin, saya bilang hanya 3 saja. Ya. Oke. Predicated note-nya. Siapa yang mau nyoba ada berapa? P-nya aja saya mau nanya. Supaya lebih pintar. Benedikta. P-nya berapa, Benedikta? Predicated note-nya ada berapa? Nggak apa-apa. Nanti belajar dengan temennya ya, soalnya lama kamu tadi balik laginya. Prio, berapa Prio? Predicated note-nya ada berapa? Prio. Jawab yuk. Ada yang bisa jawab berapa predicated note-nya? Putri lagi. Ini ya, 1, 2. Oke, bisa ya? Oke, sekarang yang soal terakhir nih. Ya, yang terakhir yang sebelah kanan. Yang sebelah kanannya. Siapa yang mau jawab? Harusnya udah nggak usah disuruh dong. Yuk, siapa yang mau jawab? Ini dulu yang saya minta. Karena tidak ada yang volunteer. Yang ini garisnya 2 ya. Jadi keluar dari sini 1 ke bawah. Ini juga keluar 1 lagi. Jadi sebenarnya ada 2 garis. Ayo, yang mau pintar. Oke, Aditya Nur Sandi. Silakan. Ayo, coba Bu. Oke, berapa edge-nya? Edge-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 Bu. Ya 11 sebenarnya. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, oke. Note-nya berapa? Sandi. 8 Bu. Selesai ke itu nggak sih Bu? Dihitung kan Mas kalau Jadi dihitung. 9 Bu. 9. Predicated note-nya berapa? 3 Bu. 3. Ya, predicated note-nya A lebih besar B, B lebih besar C, A lebih besar C. Jadi VG-nya berapa? Sisinya kagok lah, Sandi. Ya, 11 kurang 9 tambah 2. 4. Berapa? 4. Kalau yang pakai P? Kalau yang pakai P, Rumusnya? P itu 3. P Ya. ditambah? tambah 4. 1. Iya, Bu. Salah. 3 ini P, 1 udah pasti angka. Jadi sama dengan 4. Oke, 4 ya? Iya, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau lanjut? Yang mau pinter? Ada berapa region? Fatih, Ya, Bu. ada berapa region? Ada 3, Bu. 3. Betul, 3. Ya, 1, 2, 4, 3, 4. Di luar. Jangan lupa ya, kayak Surya tadi. Oh iya, 4 yang di luar, lupa. Iya, Bu. Oke. Sekarang jalur independent path. Harus ada 4. Bisa?
Independent apa Bu? Path, independent path. Jalur. Jalurnya ada 4. 4. Harus ada 4 karena kita udah ngitung nama cyclomatic complexity. Ayo, sekarang. 1 jalur, Fatih. Jalur pertama dulu. Yuk. Blur di saya juga. Dari apakah A besar dari B? Tidak. B besar dari C? Iya. Terbesar sama dengan B? Selesai. Oke, baca A lebih besar iya, B lebih besar iya, terbesar B 1. Oke. Jalur kedua saya mau ganti orang. Saya Surya deh, Sur. Biar Ya, lebih Bu. tambah pintar ya Surya ya. Jalur Ya, Bu. kedua yang mana Surya? Mulai yang baca ABC itu Bu. A lebih dari B, terus B lebih dari C, terus terbesar sama dengan C, terus selesai Bu. Oke, jalur kedua. Jalur ketiga. Siapa yang mau? Ardelia. Oh, Aditya Dharma. Akhirnya suaranya keluar juga. Aditya Dharma. Halo, dari Bu. tadi kemana aja? Disuruh mandi, Bu. udah senja, Bu, soalnya, Bu, tadi, Bu. Oh. Oke. Jalur ketiga. Dari mulai, baca Ya. ABC, A kurang dari B, ke A kurang C, kurang dari C, baru true, terbesar C, selesai, Bu. Satu lagi lah, Kagok. Biar nggak Ya. ganti orang. Mulai, baca ABC, A kurang dari B, ke Y, terus ke A kurang dari C, baru ke Y lagi, terbesar A, baru selesai, Bu. Oke, good job. Wah. Bisa ya semuanya ya? Ya, Bu. Ya, kita udah belajar region, kita udah belajar independent path, kita udah belajar cyclomatic complexity. Oke, itu dulu yang kalian pahami. Ya, yang menyenangkan dulu, besok baru kita berpusing-pusing ria. Kalau yang besok nggak hadir, rugi. Ya, karena cukup sulit dibanding yang sekarang. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung dengan